Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mewartakan kabar baik, menemukan harapan, kebangkitan, dan tujuan di tengah ketidakpastian. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24, ayat 1 sampai ayat 9, yang mengisahkan kebangkitan Yesus Kristus, sebuah peristiwa penting dalam iman Kristen. Konteks ayat-ayat ini berlatar di Yerusalem, tidak lama setelah penyaliban dan penguburan Yesus. Pada saat itu, Yesus telah disalib oleh otoritas Romawi setelah penangkapan dan persidangannya. Dia dibaringkan di dalam sebuah kubur, dan sebuah batu besar digulingkan di depannya, untuk menutup pintu masuknya. Wanita-wanita yang disebutkan dalam bagian ini, termasuk Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, adalah pengikut Yesus dan hadir pada saat penyalibannya. Mereka datang ke makam pagi-pagi sekali, kemungkinan besar untuk memberikan penghormatan dan menyelesaikan ritual penguburan, membawa rempah-rempah yang telah mereka siapkan untuk jenazah Yesus. Namun, setibanya di sana, mereka menemukan batu terguling dari kubur, dan terkejut saat mengetahui bahwa jenazah Yesus tidak ada di dalam. Sebaliknya, mereka bertemu dengan dua malaikat, yang menyatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, seperti yang telah Ia nubuatkan. Peristiwa ini menandai puncak pelayanan Yesus di dunia, yang menunjukkan kemenangannya atas dosa dan kematian. Hal ini juga menjadi landasan kepercayaan umat Kristiani akan kebangkitan dan harapan hidup kekal, tanpa mengenal apa yang disebut sebagai siksa kubur. Perjumpaan perempuan dengan kubur yang kosong dan para malaikat, merupakan momen penting dalam narasi Injil, menandakan dimulainya era baru bagi para murid dan pengikut Yesus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah gejolak realitas kita saat ini, yang ditandai dengan pandemi global, kerusuhan sosial, dan pergumulan pribadi, pesan kebangkitan Yesus berbicara langsung ke dalam hati kita. Ini adalah pesan harapan yang tak tergoyahkan, mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, Tuhan sedang bekerja, mengeluarkan kehidupan dari kematian, terang dari kegelapan. Sama seperti para wanita di makam, yang mempunyai tujuan dalam mewartakan kabar baik tentang kebangkitan Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa harapan ini bagi dunia yang membutuhkan. Lebih jauh lagi, kebangkitan Yesus tidak hanya menjamin kita akan kehidupan setelah kematian, namun juga menanamkan tujuan dan makna pada keberadaan kita saat ini. Hal ini memanggil kita untuk hidup dengan keberanian dan keyakinan, mengetahui bahwa hidup kita bukanlah pengembaraan tanpa tujuan, namun bagian dari rencana penebusan Tuhan.
Saat kita menerima kebenaran tentang kubur yang kosong, kita menemukan keberanian untuk melangkah ke hal yang tidak kita ketahui, percaya pada janji-janji Tuhan dan mengikuti kemanapun Tuhan memimpin. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam menghadapi ketidakpastian, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik tentang kebangkitan Yesus, melalui kata-kata dan tindakan kita. Artinya menawarkan harapan kepada mereka yang putus asa, cinta kepada mereka yang terpinggirkan, dan rekonsiliasi kepada mereka yang terpecah belah. Itu berarti hidup sebagai umat kebangkitan, mewujudkan kuasa transformasi Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, ketika kita menavigasi kompleksitas konteks kita saat ini, marilah kita mengingat bahwa harapan utama kita tidak terletak pada solusi sementara atau upaya manusia, namun pada kebenaran yang tidak berubah, yaitu kemenangan Yesus atas dosa dan kematian. Semoga kita berpegang teguh pada pengharapan ini dengan iman yang tak tergoyahkan, dengan memperoleh kekuatan dari keyakinan bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah ketidakpastian, kami bersyukur kepadamu atas pengharapan dan tujuan yang terdapat dalam kebangkitan-Mu. Berdayakan kami untuk mewartakan kabar baik-Mu dengan berani, dan hidup sebagai umat kebangkitan, yang mencerminkan kasih dan terang-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan bimbing kami di jalan kebenaran, sekarang dan selama-lamanya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.